sebetulnya COVID atau coronavirus itu ada apa enggak sih, Bro? Sebenarnya ini pertanyaan yang didasari ketidakpercayaan masyarakat. Mana yang lebih baik, apakah PCR atau rapid test? Jadi kalau di rapid test hasilnya negatif, belum tentu negatif. Virus itu memang self-limiting disease. Kalau pada orang OTG, kemudian orang dengan gejala ringan itu dia tidak perlu PCR. COVID ini bukan death certificate gitu loh. COVID-19 ini. Itu bukan death certificate. Nah, ini masyarakatnya takut terhadap hal yang tidak semestinya ditakuti, tetapi tidak takut kepada hal yang seharusnya ditakuti. Orang yang positif COVID itu bukan suatu yang harus dijauhin ya. Terlalu terburu-buru kalau misalnya kita menentukan, kita punya obat ini dari herbal ini itu terlalu terburu-buru. Tapi yang harus kita perhatikan adalah bahwa kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Corner. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Corner semuanya, kali ini di program YouTube Pojok Informasi Aparatur yang baru, kali ini ada namanya ngepot atau ngepodcast bareng. Kali ini kita akan bareng bersama, nah ini sahabat saya waktu di SMA nih. Sekarang beliau udah jadi sedang meneruskan S3 ya, S3 di Jepang. Jadi beliau adalah seorang dokter, namanya Dr. Wira Winardi MSc ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Wira. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat dok. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi ini kesempatan yang sangat langka nih, alhamdulillah bisa ketemu sama Dr. Wira yang kebetulan ini boleh saya ini dulu ya dok ya, perkenalan Dr. Wira dulu ya. Oke. Enggak. Oke. Dr. Wira ini S1-nya dari profesi kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala ya. Syah Kuala, lalu Banda Aceh, betul. Lalu S2-nya di bidang molekular di sel biologi ya. Sel biologi di Taipei Medical University. Spesialis di Universitas Indonesia ya. Universitas Indonesia, dan sekarang ngambil S3 di Juntaindo University di Jepang. Oke. Nah, jadi ngambilnya di Jepang itu S3-nya ahli paru ya, dok? Ya, paru. Oke. Ini gua manggilnya bro aja ya, biar akrab ya. Boleh lah, kita sama-sama muda. Siap. Oke, Bro Wira. Nah, ini jadi kan kali ini mungkin sekitar 6 bulan lebih ya, hampir 8 bulan ya. Di dunia tuh lagi pandemi COVID ya. COVID-19. Atau dulu sih awal-awal disebutnya coronavirus ya. Tapi nggak tahu tuh kenapa tiba-tiba dirubah jadi COVID-19. Gue juga nggak tahu lah. Nanti kita tanya banyak lah sama Dr. Wira. Oke. Jadi sahabat Corner semuanya, kali ini kita akan bahas tentang COVID-19. Mulai dari apa itu COVID-19. Nah, kita tanya-tanya lebih jauh, mendalam sekali dengan Dr. Wira nih. Ini benar-benar ahlinya nih, bukan yang kayak kemarin sempat viral ya, yang sempat disebut kesayangan profesor atau apa gitu ya saya ini. Tapi ya ini insya Allah ahlinya nih. Wah, insya Allah Dr. Wira lagi ngambil S3 di Jepang dengan ahli paru ya. Ahli paru, jadi benar-benar ahlinya lah kalau boleh saya bilang seperti itu. Oke, jadi insya Allah kita berhadapan dengan orang yang tepat. Oke. Jadi kalau saya lihat juga Dr. Wira banyak nulis tentang COVID ya sekarang itu ya? Iya, ada beberapa tulisan. Oke, ada beberapa tulisan ya. Jadi juga kemarin juga kalau nggak salah di Facebooknya Dr. Wira tuh ada yang nge-tag kalau nggak salah terbit di Scopus, terbit di mana-mana gitu ya. Tulisan-tulisannya bareng-bareng ya.
Iya, bareng-bareng teman-teman. Luar biasa. Oke, jadi sekali lagi nih, insya Allah nggak salah pilih nih narasumbernya terkait dengan COVID-19, atau kita akan bahas tentang COVID-19. Oke, Dok, pertanyaan pertama nih, Dok. Enaknya Ya, Dok atau Bro nih? Bro ya? Bro Dok ya? Ya, Bro aja. Oke, Bro. Biar nggak canggung. Biar nggak canggung ya, Bro ya. Oke, Bro, Iya. jadi pertanyaan pertama tuh terkait kan tadi seperti gue udah sampein di awal kurang lebih 8 bulan, kalau di Indonesia kurang lebih 6 bulan ya. 6 bulan Iya. udah mau ke Mulai April ya. Mulai awal Maret. Kalau di Indo awal Maret. Jadi kurang lebih 6 bulan lah udah terjadi pandemi. Tapi kalau di kan awalnya kalau nggak salah di Wuhan ya, kalau nggak salah tuh. Iya. Di Wuhan nanti bisa cerita lah banyak. Nah itu sebetulnya COVID atau coronavirus tuh ada apa enggak sih, Bro? Karena kan kebanyakan nih banyak yang bilang malah sempat ada yang sampai ditangkap tuh, sempat ada yang ditangkap itu karena ya masalah konspirasi atau segala macam lah. Jadi itu intinya COVID-19 atau coronavirus itu ada sih sebetulnya. Silakan, Bro. Ya terima kasih ya, sebelumnya gue ucapin apresiasi ya buat Brother Yudi yang gue tahu lu sebagai PNS punya kesibukan yang luar biasa, tapi masih sempat berbagi ilmu ya dengan teman-teman semua. Ini satu apresiasi. Jadi biasanya tugasnya Brother Yudi ini mendidik para PNS biasanya ya kan? Ya betul. Ya, tapi ini menyisakan waktunya untuk mendidik gak hanya PNS tapi kita semua ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita semua ya. Amin. Tadi sudah diperkenalkan ya mungkin oleh Brother Yudi, tapi sedikit disclaimer ya, kalau memang ahli sebenarnya lebih banyak yang ahli ya. Di Indonesia juga banyak sekali guru-guru saya yang sudah membahas ini bolak-balik masuk TV, para senior juga, tapi memang ada saya membaca dan juga ikut menulis bersama teman-teman ya. Kalau kita menulis otomatis kita membaca juga ya. Betul. Ya memang ada sedikit informasi yang saya ketahui dan saya coba sebaik mungkin untuk menyampaikan kepada teman-teman pojok aparatur semua dan pemirsa yang nanti mendengarkan podcastnya Brother Yudi ini. Nah, jadi memang ada pertanyaan, sebenarnya ini pertanyaan yang didasari ketidakpercayaan masyarakat. Ini sebenarnya ada apa enggak sih? Jadi awalnya orang itu sudah tidak percaya. Nah, jadi kita harus berangkat dulu untuk menilai ini ada atau enggak, kita harus berangkat dulu kepada sejarah sebenarnya. Jadi yang saya ingin sampaikan bahwa wabah ini, pandemikah, epidemikah, itu bukan hal yang baru dalam kehidupan manusia gitu. Itu sudah terjadi berabad-abad, bahkan milenium yang silam itu sudah ada gitu. Bahkan sebelum Masehi itu sudah ada, hanya saja tidak direkord dengan bagus gitu. Nah, jadi contoh saya sampaikan pada tahun 541 Masehi ada Plague of Justinian. Jadi waktu itu di Eropa banyak sekali orang mati karena wabah pes yang dibawa oleh tikus. Itu sekitar 50 juta orang meninggal, 30 sampai 50 juta orang meninggal. Banyak banget ya. Dibandingkan sekarang belum ada apa-apanya. Kemudian pada 13 Masehi itu ada Black Death namanya. Juga karena hal yang sama, itu karena yang meninggal diperkirakan sekitar 200 juta, Pak. Lebih banyak lagi. Nah, kemudian ada lagi flu Spanyol yang paling dekat dengan kita, yang besar itu flu Spanyol itu tahun 1918 ya. Karena flu itu juga di Eropa. Itu hampir 50 juta orang yang meninggal, dan yang terkena itu juga banyak sekali. Dan memang rekornya sangat minim ya, karena masih tahun 1900-an, tidak seperti sekarang. Tapi diperkirakan ada satu tulisan yang mengatakan bahwa 1/3 populasi Jawa Timur itu habis karena wabah ini. Itu saya baca. Nah, jadi saya ingin katakan apa? Bahwa kita nggak usah lihat sekarang, bahwa dari zaman dulu itu sudah ada, dan itu berulang-ulang gitu ya. Nah, kita ngomong sekarang yang lebih dekat lagi dengan dengan COVID lah, di tahun 2020 ini. Nah, di tahun 2002 kita mungkin pernah dengar yang namanya SARS ya. SARS, SARS. Ya, SARS 2002 itu sampai 2003. Ya, kemudian tahun 2011 ada lagi MERS, COVID.
Ya, MERS-CoV tahun 2000 dan sekarang 2020 namanya SARS-CoV-2. Berarti mirip-mirip tuh, Bro. Iya, jadi itu dari sumbernya virus yang sama ya, coronavirus. Tapi coronavirus itu dia juga punya banyak spesies gitu ya. Ada kelas-kelasnya sendiri dan jenisnya berbeda gitu. Walaupun sama-sama coronavirus, tapi jenisnya itu berbeda. Kalau SARS itu waktu itu ditularkan melalui sejenis musang. Ya, sejenis musang, tapi sumber awalnya itu diduga adalah kelelawar. Jadi dari kelelawar pindah ke musang, kemudian baru pindah ke manusia. Kalau MERS-CoV dari kelelawar pindah ke unta, baru pindah ke manusia. Dan sekarang ini dari kelelawar, kemudian yang sekunderinya kita belum tahu apa. Ada yang mengatakan tergiling, ada yang mengatakan ya saya belum ada kesimpulan ya. Tapi yang paling dekat itu tergiling, karena ketika diambil virusnya, dilihat dicocokkan dengan yang ada pada manusia, itu kecocokannya tinggi sekali. Ya. Berarti intinya awalnya dari kelelawar itu? Iya. Awalnya dari bat coronavirus. Nah, jadi yang saya ingin sampaikan apa? Selama kita ini hidup berdampingan dengan alam, kita hidup berdampingan dengan hewan, itu wabah, itu ada sebuah keniscayaan. Jadi kita nggak perlu kaget. Kita nggak perlu mencak-mencak bilang ini konspirasi, ini apa gitu. Jadi pada satu titik ya, virus yang tadinya berada di alam hewan itu pada satu titik dia melompat ke alam manusia. Ya, dia melompat ke alam manusia, dan ya manusia karena sekarang dinamikanya lebih cepat, kita punya pesawat terbang. Beda dengan dulu kan orang harus berangkat dengan kapal, sehingga dulu penyebaran virus itu lebih kepada kolonialisme misalnya. Ya, ada orang penjajah Eropa, misalnya penjelajah Eropa pergi ke Afrika, pergi kemana, di situ dia menularkan virus. Tapi kan lama, karena dia naik kapal. Sekarang dari Wuhan misalnya, kemudian pas tahun baru, libur tahun baru China waktu itu, orang kemudian langsung pergi kemana-mana dari situ ke seluruh dunia, dan dalam waktu yang cepat saja itu sudah menyebar di seluruh dunia. Jadi ini memang sebuah keniscayaan. Dan apakah ini kan yang hotnya ya, ini tuh diciptakan gitu. Karena kalau nggak salah sempat ada yang bilang juga tuh, udah kayak nerawang lah, bakal ada apa di tahun 2019 akhir gitu. Salah satu orang terkaya lah bilang kayak gitu kan katanya. Mungkin namanya dari situ mungkin. Ya. Nah, jadi memang estimasi akan ada wabah ini ya bisa dibuat. Ya, bisa dibuat. Kenapa? Karena tadi saya bilang bahwa selama kita berdampingan dengan hewan, selama kita berdampingan dengan alam, kemungkinan wabah itu pasti ada gitu ya. Karena yang namanya virus itu dia terus bermutasi. Nah, saya ingin cerita ya, bedanya virus dengan hewan yang lain yang lebih tinggi lah, misalnya mamalia atau ya kita manusia. Pada manusia ya, di tingkat DNA ada yang namanya proofreader. Ya, misalnya kayak Bro Yudi bikin tesis lah, bikin skripsi, dicek lah sama dosen satu persatu kan, jangan sampai ada kata yang salah. Kalau ada kata yang salah dicorek, balikin. Nggak jadi itu skripsi atau tesis. Ya, itu namanya proofreader. Pada manusia atau pada mamalia atau hewan tingkat tinggi itu ada. Sehingga mutasi itu susah terjadi. Kalau terjadi mutasi, maka dia akan dibatalkan, di abort, sel itu akan hancur. Gitu ya, itu proses alamiah yang terjadi pada tubuh kita. Tapi pada virus itu nggak ada. Tools yang berupa proofreader itu nggak ada. Jadi dia mudah saja terus berubah RNA-nya, materi genetiknya berubah. Akibatnya apa? Pada satu titik mutasi, kok bisa cocok ya dengan manusia sehingga dia bisa menginfeksi manusia. Gitu ya, karena mutasinya itu. Jadi ya ini satu bisa kita bilang coincidence, tapi kalau kita seorang muslim kita bilangnya sudah takdir ya. Sehingga kita harus terima. Sehingga kalau kita ngomong apakah ini konspirasi atau tidak ada bukti. Sehingga kita kan nggak boleh menuduh sesuatu yang buktinya
nggak jelas gitu, hanya berdasarkan asumsi, itu tidak tepat. Itu saya rasa pemikiran yang tidak tepat. Dan satu lagi, kalaupun ini konspirasi, virusnya itu sudah ada. Terus kita mau biarkan saja kita kena gitu. Misalnya ya, ada nih kita tahu bahwa ada satu bom yang diarahkan ke kota kita gitu ya. Kita tahu bomnya ada, tapi itu kan konspirasi orang, dia mau mengambil tanah kita misalnya. Akhirnya bom itu dijatuhkan dan kita nggak percaya, kita nggak mau tahu, kita juga ikutan hancur di situ. Karena virusnya ini benar-benar ada gitu loh. Yang meninggal ada, ketika kita cek ada. Nggak ada celah sebenarnya kita untuk denial gitu, bro. Sepakat. Jadi intinya sih, kalau dibilang konspirasi, nggak ada bukti juga kan? Tidak ada bukti juga. Dan ya, pandemi ini udah dari zaman dulu, 541 Masehi kan? Udah dulu terus terjadi berulang-ulang. Oke, nah sebetulnya berarti kalau kayak gitu, kalau untuk COVID-19 ini emang dari Wuhan atau dari mana? Kalau tadi Bro bilang. Iya, kita kan menghukumi sesuatu berdasarkan apa yang fakta ya, berdasarkan fakta ya. Dan faktanya adalah bahwa pertama kali virus ini diisolasi, maksudnya dideteksi bahwa ini ada satu virus, trennya baru. Jadi di dunia itu ada bank genom. Jadi semua virus-virus yang sudah pernah didapatkan oleh manusia, datanya itu dimasukkan ke dalam bank data. Sehingga kalau kita dapat satu virus, kita cocokin ke bank data, rantai DNA-nya kok nggak dapet nih. Berarti ini satu virus yang baru nih. Nah, itu yang virus yang baru itu pertama kali diidentifikasi, itulah yang didapatkan oleh para peneliti di Wuhan. Gitu. Pada awalnya mereka lihat fenomena klinik. Ada orang demam-demam, kemudian sesak. Dan nggak jelas gitu penyebabnya apa ya. Kalau kita kan di dunia medis kan sudah tahu ya, kira-kira kalau gejalanya seperti ini penyebabnya A, misalnya gejalanya yang seperti ini penyebabnya B. Tiba-tiba ada orang datang dengan gejala perburukan cepat, kita nggak tahu penyebabnya apa gitu. Kita bilang bakteri, bukan bakteri. Akhirnya diambillah sampel, kemudian di sequencing, namanya sequencing itu dibuka rantai RNA-nya, dilihat satu persatu detail RNA-nya, karena dia virusnya RNA ya. Kita punya, kalau kita manusia, materi genetiknya DNA. Kalau virus corona itu RNA. Jadi diuntai satu persatu, dicek ini sesuatu yang baru, maka mereka menamakannya waktu itu apa ya? Novel coronavirus. Oh iya. Saya nggak salah. Iya. NCOV. Iya, karena itu baru. Novel itu maksudnya baru. Iya. Bukan penyidik KPK ya, Pak Novel Baswedan. Novel itu artinya baru. Novel baru, oke. Ya, jadi karena mereka baru temukan dan itu di Wuhan, maka mereka sebut itu sebagai novel coronavirus, dan awalnya waktu itu penyakitnya disebut dengan Wuhan pneumonia. Karena gejalanya adalah orang sesak-sesak, dan ketika di ronsen, di CT scan itu banyak cairan di parunya, itu kita sebut dengan pneumonia kalau di klinis gitu. Nah, jadi begitu sejarahnya. Berubah jadi COVID-19 kenapa? Karena tahun 2019. Jadi setelah itu kan ada asosiasi mikrobiologi di dunia lah. Ya, itu kan ketika awal ditemukan orang belum pikir nama ya. Betul. Ya, istilahnya belum diakikahin lah kalau anak. Bingung ya kan. Tiba-tiba baru lahir, bapaknya belum siapin nama nih. Karena nggak direncanain ya. Iya, nggak ada yang rencanain juga. Iya. Nah, ketika para ahli ini berembuk, mereka buatlah namanya SARS-CoV-2 namanya. Nama virusnya itu. Ya, SARS-CoV-2. Kenapa SARS-CoV-2? Karena strukturnya mirip dengan SARS-CoV yang dulu. SARS pada tahun 2002. Nah, ketika mereka cek kesamaan RNA-nya tadi, hampir 97%. Makanya mereka bikin SARS juga. COVID itu maksudnya coronavirus. Halo? Kan? Iya. Mereka ganti dengan COVID-19. Ya, karena nggak enak lah kita menisbatkan satu penyakit. Ya, mungkin zaman sekarang orang udah nggak nyaman kali ya. Menisbatkan satu penyakit kepada suatu daerah, itu nanti mungkin bisa menimbulkan diskriminasi atau menimbulkan kesan yang tidak nyaman.
bagi orang daerah itu. Jadi oleh WHO diganti namanya penyakitnya menjadi COVID-19. COVID-19. Oke, siap. Nah, tadi sempat ngobrol atau ngomongin gejala ya. Gejala. Iya. Nah, jadi tuh gejalanya kan tadi sempat ada yang demam, mungkin batuk pilek. Tapi kalau di Indo tuh, di Indonesia tuh kayaknya banyak, kalau nggak salah saya sempat baca 60 atau 70% tuh OTG atau orang tanpa gejala. Iya. Nah, itu sebetulnya ada nggak sih, walaupun mungkin gejala kecil, itu ada nggak sih sebetulnya, bro? Nah, jadi virusnya sama, loadnya sama, maksudnya jumlahnya sama di satu orang, tapi respon orang itu bisa berbeda-beda ya, karena memang manusia ini satu dengan yang lain itu unik beda. ya. Ya beda ya. Ada orang yang sistem kekebalan tubuhnya itu sangat baik misalnya, sehingga istilahnya militernya kuat. Sehingga kalau ada 1, 2 atau 10 penjahat datang, 1000 pun datang, nggak ada masalah bagi mereka. Mereka bisa habisin dengan efektif gitu, tanpa ada kerusakan. Tapi bagi orang-orang yang daya tahan tubuhnya itu nggak bagus atau kurang bagus, nah itu yang bermasalah di sana. Kenapa? Karena tubuh ini ketika ada virus, ketika virusnya masih sedikit, dia belum terlalu merespon gitu ya, karena belum terdeteksi. Tapi ketika dia terdeteksi, maka tubuh itu akan merespon. Meresponnya dengan apa? Yang pertama, kalau mungkin sederhananya serangan udara dulu lah. Serangan udara itu mengeluarkan zat-zat kimia, ya, chemical substance untuk menghancurkan virus itu, gitu ya. Nah, jadi selain dia menghancurkan virus itu, dia juga memiliki efek terhadap tubuh kita sendiri gitu. Ya kayak orang ngebom misalnya, ya musuhnya mati tapi kotanya hancur juga begitu kan? Iya. Iya kan? Iya, penjahatnya mati tapi kotanya juga hancur gitu. Iya. Ya begitu juga tubuh kita. Ya ketika dia mengeluarkan cytokine itu, ya ada kerusakan, ada kejadian-kejadian yang yang ada di paru kita, membuat paru kita itu tidak sanggup untuk melakukan pertukaran udara, sehingga kemudian sesak gitu ya. Terus cytokine itu juga menyebabkan kita demam gitu. Karena apa? Karena terlalu besar serangan udaranya. Karena prajuritnya nggak sanggup nih. Dia cuma bisa pakai pesawat doang gitu. Tapi pada orang-orang yang imunnya kuat, udah ketika virusnya datang, dia efektif, efisien, dia bisa menghilangkan virus itu, sehingga gejalanya nggak terlalu tampak ya. Gejala utamanya kalau kita lihat literatur itu demam, batuk, dan kelelahan. Iya, demam, batuk, dan kelelahan. Kenapa di Indonesia? Saya terus terang saya tidak tahu ya berapa persen orang-orang yang dengan mild symptom, maksudnya dengan gejala yang ringan dibandingkan dengan gejala yang berat. Saya tidak tahu berapa persen. Tapi seperti yang saya katakan tadi, bahwa virus itu mudah sekali bermutasi gitu ya. Dan bisa saja mutasinya itu membuat efeknya terhadap hostnya yang dia serang itu menjadi berbeda-beda, bisa. Tapi kita nggak tahu, saya nggak tahu pasti itu. Tapi itu bisa, gitu. Berarti kalau untuk gejala itu tergantung dari imunnya masing-masing orang ya? Iya. Sangat. Yang pertama imunnya orang tersebut, yang kedua viral load-nya. Jadi berapa banyak virus yang masuk ke dalam tubuhnya. Ya kalau imunnya bagus tapi virusnya banyak sekali yang masuk, makanya kita lihat banyak dokter-dokter yang masih muda-muda misalnya, atau orang-orang yang masih muda tanpa ada diabetes, nggak punya sakit jantung, nggak punya sakit ginjal, tapi kok gejalanya jadi berat gitu. Karena virus yang masuk itu mungkin jumlahnya banyak gitu ya. Jadi walaupun imunnya bagus, tapi virusnya banyak, tetap ya mungkin bisa jatuh ke gejala yang berat gitu. Atau kritis. Itu berarti itu tadi tergantung imun sama tergantung jumlah banyak virus viral yang masuk ke tubuh kita ya. Soalnya nah berarti kalau untuk ngedeteksi itu orang kena virus COVID-19, berarti kan kalau di Indo ya ada rapid test, ada PCR ya, swab test. Nah itu yang
paling ampuh untuk mengetahui dia atau orang itu kena COVID? Apa tuh, bro? Ya, jadi ini menarik ya. Mana yang lebih baik, apakah PCR atau rapid test? Ya, sebelumnya kita harus tahu dulu kalau rapid test itu yang dicari adalah makhluknya. Rapid makhluknya ya? Oke. Iya. Virusnya? Sorry, PCR. Oh, PCR. Kalau PCR itu yang dicari adalah makhluknya, si virusnya. Virusnya, oke. Kalau rapid test, dia tidak bisa mencari makhluknya. Dia hanya bisa mencari jejak. Oke. Ya, jadi jejaknya apa? Itulah antibodi. Karena manusia itu setelah dia diinfeksi oleh virus, dalam beberapa waktu 1-2 minggu, tubuhnya kan tadi merespon, mengeluarkan yang namanya antibodi, ya, IgG dan IgM. Dan antibodi itulah yang dideteksi oleh si rapid test. Oke. Tapi kan untuk mengeluarkan antibodi butuh waktu. Nah, betul. Iya, nggak langsung keluar. Misalnya ada satu orang, katakanlah si A, hari ini dia terinfeksi dari temennya, besok dia diperiksa rapid test, belum ada antibodinya. Belum ada. Berapa lama tuh biasanya ada antibodi? Iya, 7-14 hari mungkin baru ada. Iya, 7-14 hari, setelah itu dia akan menurun lagi begitu ya. Jadi kalau di rapid test hasilnya negatif, belum tentu negatif. Nah, itu. Gitu ya, belum tentu negatif. Bisa saja itu ada window period, artinya dalam masa si antibodi tadi lagi merangkak naik. Iya, lagi merangkak naik, tapi jumlahnya terlalu kecil untuk dideteksi oleh alat rapid test tadi. Kita nggak cerita rapid testnya bagus apa enggak ya, nggak cerita itu ya, itu lain bab lagi. Oke. Tapi kalau PCR itu yang dideteksi adalah makhluknya. Ya, makhluknya. Jadi diambil sampel itu, kemudian sampelnya diolah, nanti dibuat si makhluk tadi hancur. Sehingga tersisalah di sana yang saya cerita tadi ada RNA-nya. Ya, RNA-nya itulah yang kemudian diperiksa menggunakan mesin. Jadi RNA-nya nanti itu ditempeli semacam tag-nya nanti akan bisa dideteksi oleh mesin. Semakin banyak RNA-nya, semakin banyak yang dideteksi oleh mesin. Gitu. Nah, jadi yang paling efektif tentu adalah PCR. Ya, dibandingkan dan lebih lebih sensitif dan lebih spesifik. Spesifik itu maksudnya apa? Spesifik itu maksudnya kalau kita meriksa dengan PCR, kita langsung tahu, oh ini makhluknya Wira nih misalnya. Bukan Yudi. Iya kan? Karena dia kan mengenali langsung makhluknya gitu ya. Tapi kalau si rapid test, dia kan mengenali antibodi. Bisa aja antibodi itu muncul terhadap coronavirus yang lain. Iya, tapi sama-sama coronavirus, tapi kan antibodinya kurang lebih mirip gitu ya. Ya nggak bisa. Akhirnya dia nggak bisa membedakan secara spesifik orang jejaknya doang. Kalau kita lihat jejak kan, kira-kira jejaknya virus sepatunya nomor 42, Yudi nomor 42 juga. Gimana yang bedainnya ya? Susah kan? Iya. Tapi kalau kita pakai PCR itu kita bisa langsung tahu gitu. Berarti lebih efektif sebetulnya PCR ya? Iya, jelas PCR ya. PCR. Soalnya juga kemarin gue juga sempat di rapid kan, sebelum di rapid gue di swab karena tetangga ada yang positif. Nah, positif, dan gue sempet beli di warungnya dia karena kan kita juga nggak tahu ya. Beli, ternyata besok 2 hari ini positif. Ya udah, akhirnya gue swab PCR mandiri, alhamdulillah negatif. Nah, setelah itu gue juga tugas untuk monitoring pasar biasa di Pemprov DKI itu. Jadi teman-teman PNS disuruh monitoring ke pasar-pasar nih, benar nggak melakukan protokol kesehatan. Nah, setelah 2 minggu monitoring, semua di rapid. Tapi rapid kan ada 2 ya, rapid ada 2, ada yang di jari, sama ada yang di lengan ya, rapid. Nah, nggak tahu tuh bedanya apa tuh. Nanti mungkin bisa sekalian dijelasin. Nah, jadi itu pas di rapid, gue reaktif. Reaktif COVID, lalu besokannya langsung PCR lagi di kantor, ternyata alhamdulillah negatif.
berarti benar nih sejalan dengan omongan Bro Wira bahwa berarti di rapid dia walaupun reaktif belum tentu dia positif COVID-19 ya untuk PCR-nya. Bisa juga coronavirus yang lain gitu ya? Atau gimana? Ya, jadi bisa beberapa hal di situ ya. Tadi saya bilang si PCR itu mengenali makhluknya. Kalau itu makhluk masih ada di situ, dia bisa dapat gitu. Tapi si rapid dia mengenali jejaknya. Oke. Jadi ada jejak belum tentu makhluknya masih ada. Bisa dipahami ya? Iya. Jadi ya bisa jadi dulu pernah terinfeksi. Iya. Ya, kita pernah terinfeksi, tapi imun kita kuat, kemudian virus itu udah dimusnahkan oleh sistem imun tubuh kita. Ya, oleh antibodi dan segala macam sel-sel imun tubuh, ya sudah dimusnahkan, jejaknya tapi masih ada kan? Oh iya, betul. Tapi makhluknya sudah tidak ada. Iya, antibodinya masih ada, bekas serangannya itu masih ada gitu loh. Ya kalau kita lihat masih hancur-hancuran lah gitu istilahnya ya. Tapi musuhnya sudah tidak ada gitu. Sehingga kalau kita cari dengan PCR dia nggak dapat negatif. Tapi dengan dengan rapid test antibody masih reaktif. Kenapa? Masih ada antibodinya. Dan itu pun ada kemungkinan lain. Kemungkinan lainnya apa? Itu bukanlah si coronavirus SARS-CoV-2. Bisa saja coronavirus jenis lain. Bisa kemungkinan itu ya, tapi kita yang nggak tahu pasti. Karena tergantung hasil labnya sebetulnya kan. Iya. Tapi yang kita pegang adalah harusnya PCR. Dan jangan lupa, walaupun PCR ini ya dia bisa mengenali makhluk, tapi dia kan harus bisa mengenali di satu jumlah tertentu ya. Ada minimalnya. Minimal. Kenali. Sehingga pada orang-orang yang misalnya baru sekali terinfeksi, ya bisa saja PCR-nya tidak kena gitu ya. Nggak dapat gitu ya. Dan kalau ya dokter tentu kalau dokter punya kecurigaan ya bisa diulang mungkin dalam 1 minggu dengan rapid test misalnya atau dengan PCR ya. Itu sangat tergantung dengan situasinya. Iya, kebutuhannya gitu. Jadi kira-kira seperti itu ya. Oke, berarti nah ini menarik lagi nih, kemarin dapat info dari temen nih, nggak tahu nih, gue juga belum cari kebenarannya. Jadi itu di Indonesia, kalau nggak salah ada info setelah hari ke-11 pasien positif COVID itu virusnya nggak bisa nularin ke orang lain, benar nggak? Saya nggak punya info itu, saya nggak bisa jawab ya. Sorry, nggak bisa jawab gitu. Karena belum pernah baca, mungkin ya, tapi gue belum pernah baca. Tapi seharusnya adalah sangat tergantung sebenarnya menularkan atau enggak itu kita nggak tahu pasti ya. Selama dia misalnya kalau di PCR masih positif, ya masih bisa menularkan, gitu ya. Cuman begini bro, jadi dari penelitian ya didapatkan masa inkubasi itu sekitar 12 hari. 12 hari. Sampai 14 hari ya, 12 sampai 14 hari. Makanya itulah dasar kita menetapkan isolasi mandiri itu 14 hari. 14 hari. Ya karena rata-ratanya selama itu udah selesai gitu infeksinya. Karena sifat virus itu benar dulu Pak Menteri pernah bilang, cuman jadi viral ya. Virus itu memang self-limiting disease. Artinya apa? Artinya tubuh kita itu kalau mekanismenya betul, kalau tubuh kita sehat, kalau sistem imunnya bagus, dia akan menahan dan mengeliminasi semua virus itu dalam tubuh kita. Dia mati sendiri, hilang sendiri gitu. Asal imunnya bagus gitu ya. Asal imunnya kuat. Ya harus kita jaga apa? Kalau selama fase menghilangkan virus itu terjadi pertempuran yang dahsyat misalnya, tubuh kita nggak sanggup, itu harus dibantu tentunya dengan apa? Dengan ya obat-obatan, dengan bahkan bisa pakai alat bantu napas gitu. Ya di fase itu. Jadi yang kita jaga di fase itu. Tapi kalau misalnya imun kita bagus, dalam 14 hari dia akan 12 sampai 14 hari clear. Dia akan dimusnahkan oleh sistem imun tubuh kita. Tapi apakah bisa menjamin bahwa dia tidak lagi menginfeksi? Wallahu alam. Saya sendiri tidak bisa menjamin. Tapi kita tidak tahu ya. Itu kan secara global pemerintah tentunya nanti akan menentukan
dan konsensus para dokter nanti akan menentukan. Saya sendiri nggak bisa jawab ya, mungkin ada yang bisa jawab nanti di sesi lain Bro Yudi tanya ya kepada yang sekarang praktek di rumah sakit ya. Itu kan nanti ada konsensus menyatakan sekian hari sudah boleh lepas dari isolasi mandiri ya. Ada konsensusnya sendiri. Tapi kalau kita sampaikan 11 hari tidak bisa menginfeksi, khawatirnya itu menjadi informasi yang tidak valid sehingga orang 11 hari sudah keluar misalnya dari isolasinya ya, tidak sampai 14 hari gitu ya. Ya, sehingga sebaiknya kita menunggu sampai 14 hari baru kita ya beraktivitas gitu ya. Berarti kalau udah dia dinyatakan positif udah 14 hari misalkan 14 hari lebih nih. Nah, dia perlu PCR ulang nggak untuk menyatakan dia benar-benar udah negatif atau enggak? Ya, tergantung ya. Ada ada beberapa skenario ya. Kalau pada orang OTG, kemudian orang dengan gejala ringan itu dia tidak perlu PCR. PCR lagi, tapi pada orang-orang yang gejala berat itu terus di PCR secara berkala ya, dievaluasi ya. Berarti kalau pada orang OTG enggak 14 hari selesai. Oh gitu. Oke. Berarti gue juga pernah baca vlog yang di Saudi. Kalau di Saudi emang kayak gitu katanya. Kalau udah nggak ada gejala 14 hari sampai 20 hari udah nggak ada gejala, dia udah berarti udah sembuh, katanya kayak gitu. Iya. Berarti nggak perlu PCR lagi. Tidak perlu PCR lagi, benar. Nah, kemarin juga dapat info lagi. Nanti sambil di sini bisa gue tayangin deh. Yang kemarin gue dapat data kalau 11 hari sama katanya nanti di Indo nggak perlu PCR lagi kalau udah nggak ada gejala, katanya kayak gitu. Tapi nanti coba gue tayangin deh di sini. Oke. Selanjutnya kalau kayak gitu misalkan kita udah kena nih, amit-amit ya, itu udah kena. Gue amit-amit lah. Ada orang udah kena, nah solusinya kayak gimana? Misalkan dia disuruh isolasi mandiri, berarti kan di rumah atau di isolasi mandiri lah. Nah itu langkah yang paling ampuh biar cepet sehat gimana bro? Ya, tadi gue udah cerita ya, yang paling berperan adalah imun ya, sistem imun tubuh. Sehingga semua upaya kita untuk meningkatkan imun tubuh kita, ya baik itu dengan makanan yang bergizi, kemudian tetap olahraga kalau memungkinkan ya, kalau gejalanya ringan ya, atau tanpa gejala ya olahraga. Tapi kalau gejala berat mungkin nggak bisa ya pasti. Olahraga juga di rumah kali ya. Jangan keluar. Iya, olahraga di rumah. Jangan keliling kampung atau keliling komplek. Ya. Oke. Jadi olahraga, kemudian berpikir positif ya, bahwa COVID ini bukan death certificate gitu loh. COVID-19 ini. Itu bukan death certificate. Tidak seperti misalnya orang kanker paru stadium 4 misalnya. Stage 4. Ya mungkin kemungkinan hidupnya singkat lah gitu kita bilang. Tapi COVID ini ya nggak seperti itu. Sehingga kita mewaspadai, tapi kita tidak ketakutan berlebihan gitu. Kita ini tetap tenang, karena ketenangan itu aja udah separuh lebih dari pengobatan itu. Tenang, kemudian ya menjalani hari-hari ya dengan pikiran positif. Itu meningkatkan imun tubuh. Kalau kita stres malah imun kita makin amburadul nanti. Ya, bisa kita jatuh ke gejala yang berat. Nah, berarti yang menarik nih, ada beberapa waktu awal-awal COVID ya, waktu awal COVID tuh kelihatan bahwa teman-teman yang positif COVID kayak agak dijauhin nih sama masyarakat setempat, sama tetangga-tetangga atau apa. Nah, itu kan berarti kan bisa membuat pikiran yang positif COVID turun ya, ngedrop, bahkan nanti imunnya bisa drop gitu. Iya. Nah, ya jadi itu memang stigma yang ada di masyarakat karena kurangnya kita mengambil informasi dari media yang tepat misalnya, sehingga yang muncul adalah kekhawatiran yang tidak rasional. Ya kalau kekhawatiran yang rasional itu boleh-boleh saja. Misalnya kita khawatir tertular, kita pakai masker itu harus. Khawatir tertular kita cuci tangan itu harus, itu rasional, ada dasarnya gitu. Kekhawatiran tidak rasional adalah misalnya menolak jenazah dikubur gitu. Padahal itu kan sudah dikubur dengan
protokol kesehatan, kemudian menolak orang yang mau isolasi diri di rumahnya, diusir dari kampung misalnya, atau dianggap seperti penyakit HIV misalnya yang tidak bisa sembuh. Sementara orang HIV aja tidak boleh kita diskriminasi. Betul. Apalagi orang-orang yang dengan COVID bisa sembuh sendiri gitu. Ya kita mikirnya gini lah, ada orang DBD misalnya, DBD kan bisa sembuh gitu. Iya. Ya kan? Atau ada orang flu. Ada orang flu kan bisa sembuh, nggak selamanya dia flu. Betul. Gitu ya. Sehingga kita jauhin dia. Ada orang sakit mata kan bisa sembuh. Bisa kan? Bisa. Sehingga kita jauhin dia. Nah, ini adalah kesalahan kita dalam memahami informasi. Nah, kita juga menghimbau nih kepada rekan-rekan media untuk mengedukasi. Ya, edukasi ini memang sulit. Butuh modal, minimal kita harus baca gitu ya. Tapi ini dibutuhkan oleh negara kita. Karena kalau antara pemerintah, masyarakat, petugas medis itu frekuensinya tidak sama, itu bahaya betul. Pemerintah suruh pakai masker, masyarakat dia menolak masker. Nah, gitu. Apalagi nanti sampai misalnya kita sudah punya vaksin, masyarakat menolak vaksin itu bahaya sekali gitu. Jadi kita harus menyikapi ini secara proporsional ya, bahwa selama kita menjaga jarak, ini lucu ya masyarakat kita ini harus, makanya kita edukasinya di sini. Kita takut kepada orang yang sudah COVID, padahal dia di rumahnya misalnya, dia di rumahnya sendiri, kita nggak berhubungan. Tapi kita tidak takut pergi ke pasar, nggak pakai masker. Kita nggak takut kumpul-kumpul dengan teman-teman di kedai kopi. Kita nggak takut kumpul-kumpul dengan keluarga kita dalam satu acara hajatan misalnya. Padahal di sana lebih bahaya. Ini saya kasih satu contoh misalnya. Kebetulan saya saya dulu sebelum berangkat ini sedang pendidikan spesialis paru ya. Jadi karena kadang kita di bangsal pasien-pasien TB ya dengan TBC, kita jadi lebih aware gitu, pakai masker segala macam gitu ya. Harusnya seperti itu. Ya, harusnya ketika kita tahu masalahnya, kita jadi harus lebih aware gitu. Ya, ini masyarakatnya takut terhadap hal yang tidak semestinya ditakuti, tetapi tidak takut kepada hal yang seharusnya ditakuti. Ya, itu terbalik-balik ya. Logikanya. Terbalik-balik logikanya. Dan ingat, COVID itu seperti senjata, dia bisa kena ke siapa aja. 8 dulu ya. Bahkan kita mungkin punya, tapi kita tidak terdeteksi aja karena nggak punya gejala, kita nggak di PCR gitu. Betul. Ya, jadi sekarang juga mungkin udah nggak klaster lagi. Kalau dulu mungkin mudah di-trace-nya masih sedikit, klasternya klaster kantor, klaster sekolah, klaster sini. Ini sekarang sudah satu kota mungkin dari semua, kita susah gitu mendeteksinya. Jadi intinya sih adalah dengan social distancing. Social distancing, pakai masker, gitu ya, sama jaga jarak ya. Oke, jadi intinya kalau orang yang positif COVID tuh bukan suatu yang harus dijauhin ya, bro ya. Jadi ya justru kita harus support biar dia punya pemikiran yang bagus, biar cepet imunnya bagus dan melawan virus itu ya. Oke. Dijauhinya konotasi ya. Oke, dijauhi bukan. Kalau denotasi kita harus menjaga jarak tetap ya. Betul. Tapi maksudnya secara perasaan, secara kesetiakawanan ya, kita harus memberikan support lah. Oke, siap. Nah, kalau terkait tadi sempat disinggung virus ya, sempat disinggung vaksin. Nah, yang gue bingung bro, bedanya kan sekarang nih, kemarin udah ada yang di Unpad ya, Pajajaran lagi dicoba uji klinis kalau nggak salah untuk vaksin ya. Vaksin. Nah, lalu di Universitas Erlangga yang nyebutin kalau udah ada obatnya nih. Nah, bedanya vaksin sama obat apa sih? Gue orang awam nih, nggak ngerti bro. Bedanya vaksin sama obat apa tuh? Jadi kalau obat itu sudah sakit, dikasih treatment itu obat. Untuk kalau vaksin itu misalnya udah kena virus, udah sakit COVID lah, dikasih obat untuk mengurangi gejalanya kah, atau menghambat perkembangbiakan si virusnya kah, macam-macam caranya ya. Namanya obat itu dia bisa masuk dari macam-macam ya. Ada yang menghambat replikasi virusnya biar virusnya tidak berkembang biak secara masif gitu ya, dengan cara-cara tertentu. Nah itu kalau dia sudah sakit.
Tapi kalau vaksin ini diberikan pada orang yang masih sehat. Oh, Ya, jadi kan tadi gue cerita bahwa tubuh kita itu punya antibodi ya. Iya, iya. Ya. Tapi antibodi itu harus dirangsang baru dia keluar. Ya. Jadi vaksin ini adalah tujuannya merangsang antibodi tanpa menimbulkan sakit kepada si orang itu. Gitu. Jadi antibodi ini dia kayak mengenali, ya dia punya sel memori, dia bisa mengenali nih virus yang pernah masuk atau bakteri yang pernah masuk, dia bisa kenali. Satu saat kalau datang lagi, kita udah punya tentara yang spesifik lah untuk menahan virus itu atau menghancurkan virus itu. Misalnya kalau virusnya dari laut gitulah misalnya ya, virusnya dari laut, tentu yang disiapin marinir kan? Iya. Nggak mungkin TNI AU lah, susah lah kan. Ya, jadi tentu yang disiapin marinir. Kalau virusnya dari darat misalnya, Angkatan darat, polisi. tentu yang disiapin angkatan darat misalnya kan. Iya. Dan begitu juga tubuh kita ini dia harus punya tentara yang spesifik untuk satu virus itu. Caranya gimana? Nggak mungkin kita masukin virusnya kan, orang bisa sakit. Nah, caranya jadi macam-macam. Ada yang dengan virusnya tadi sudah dilemahkan. Ada yang cuma diambil sebagian aja, misalnya kayak orang lah diambil kepalanya aja gitu ya. Dikasih lihat ya kan, kepala nggak bisa aktif lagi gitu. Tapi dikasih lihat ini seperti ini contoh si virus. Tolong dikenali, tolong buat tentara yang spesifik dengan jenis virus ini. Ya, tubuh kita bisa canggih, tubuh kita itu bisa mengenali dan membuat tentara yang spesifik sehingga nanti kalau virus benerannya datang gitu, itu sudah punya tentara dan dengan efektif itu membasmi si virus itu gitu. Nah, itu tujuan vaksin. Gitu. Tapi baik obat maupun vaksin itu untuk membuatnya itu butuh waktu dan proses, tidak bisa serta-merta. Kenapa? Karena kita mengobati manusia, makhluk hidup, ya manusia. Jadi yang pertama dari obat dan vaksin adalah dia nggak usah manfaat dulu, dia nggak menyebabkan orang tambah sakit, itu yang paling penting dulu. Iya, kalau ada obat misalnya obat A misalnya diberikan, memang COVID-nya sembuh, tapi efek sampingnya luar biasa, orang bisa gagal ginjal misalnya, atau kerusakan hati, itu nggak boleh diberikan, walaupun manfaatnya ada, tapi daya rusaknya juga besar, nggak boleh diberikan kalau obat. Sehingga ada fase-fasenya kalau ingin menguji coba obat itu, ada diuji dulu di sel misalnya. Ya, kemudian setelah berhasil di sel, kita uji lagi ke tikus misalnya atau ke simpanse atau hewan yang lain. Oh, berhasil di sana, aman di tikus, aman di simpanse, nggak menyebabkan efek samping. Baru kita uji ke manusia, sedikit terbatas. Kita uji ke manusia untuk dilihat dulu nih kalau kita kasih obat ini atau vaksin ini, ada efek samping nggak? Ada efek buruk nggak? Oh, aman, efek buruk nggak ada. Diuji coba ke yang lebih besar lagi. Populasi yang lebih besar untuk dilihat ada manfaat nggak? Jangan-jangan di sel aman, di tikus aman, di manusia di level pertama tidak ada masalah, tapi ketika diuji nggak ada manfaatnya. Buat apa kita kasih orang obat yang nggak ada manfaatnya? Ya kan? Ya memang dia nggak menimbulkan mudarat, tapi nggak ada manfaat. Buat apa? Nggak ada gunanya. Gitu. Jadi itu tahapan-tahapan itu butuh waktu dan tenaga, sehingga kalau misalnya kita buru-buru ya nggak bisa, bahaya untuk manusia, ya bahaya. Sehingga juga kalau obat juga seperti itu, kalau kita ingin menentukan ini obat atau enggak, kita harus uji coba dia secara skala besar. Nggak bisa kita uji misalnya diuji di satu populasi, misalnya tentara aja misalnya, dan tentara ada 1.000 orang, tentara kan imunnya kuat, gimana coba kalau misalnya di orang tua? Gimana kalau di anak muda, gimana kalau orang ini, gimana kalau misalnya orang Jawa, gimana kalau orang Sunda, gimana kalau orang dari suku-suku yang lain, dari negara yang lain, gimana gitu. Jadi, atau punya penyakit bawaan kali. Atau betul, atau punya penyakit bawaan, aman atau enggak gitu. Jadi semuanya itu butuh waktu yang panjang dan terlalu terburu-buru kalau misalnya kita menentukan, oh kita punya obat ini dari herbal ini, itu apa namanya terlalu terburu-buru. Kalau saya sih terbuka ya, maksudnya kesembuhan itu kan dari Allah ya. Sehingga kalau kita mau pakai herbal, mau pakai apapun ya mungkin saja. Tapi yang harus kita perhatikan adalah bahwa kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan. Gitu ya. Kalau kita nggak bisa mempertanggungjawabkan, itu dosa. Itu dosa besar, nggak bisa tanggung jawabkan.
kita bilang ini bisa menyembuhkan, sumbernya apa? Ada ujinya Kamu nggak? tahu dari mana? Gitu. Ada buktinya nggak? Kalau ada ya nggak apa-apa gitu. Silakan. Tapi kalau nggak ada bukti, jangan coba-coba ngomong. Karena itu bisa alih-alih orang mau jadi pahlawan, malah jadi dosa Akhirnya besar. dilaporin. Ini bukan kerusakan. Iya. Gitu bro. Oke, siap. Kemudian ada yang sangat menyakitkan hati sebenarnya ya. Apa tuh, Bro? Bahwa tenaga kesehatan itu sengaja mengkonfitkan pasien demi keuntungan gitu ya. Rapid test dan swab jadi lahan bisnis. Nah, oke. Untuk teman-teman dokter, teman-teman yang perwira nih, teman-temannya perwira udah, wah, kalau gue bilang mungkin nggak pulang-pulang, banyak banget yang nggak pulang-pulang ya. Kalau ada yang nggak pulang, nggak pulang selamanya bro. Nah itu, oh iya. Ya, bahkan jadi meninggal kayak gitu ya. Nggak ketemu lagi keluarga dari berangkat, nggak pulang lagi selamanya. Jadi gitu. nggak bayangin. Kan